Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di HNH Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, pada kali ini saya akan mengisi waktu luang kalian tentunya dengan segudang spoiler film yang akan menghibur kalian. Pada kali ini, saya akan membawakan film yang berjudul Her, film yang relate sekali atau mungkin menjadi gambaran bagaimana manusia akan hidup di masa depan berdampingan dengan AI atau Artificial Intelligence. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja spoiler film kita pada kali ini. Cerita akan menceritakan seorang tentang laki-laki parubaya yang jatuh cinta pada virtual assistant. Di awal scene, terlihat seorang pria parubaya sedang membacakan surat. Ternyata itu adalah bagian dari pekerjaannya. Dia bekerja membantu kliennya untuk menulis surat yang akan dikirimkan kepada seorang nantinya. Pria parubaya itu bernama Theodore. Dia terlihat memiliki gadget yang sangat canggih, begitu pula di rumahnya pun terlihat semua serba terkoneksi. Suatu malam, dia tidak bisa tidur dan dia mencari sebuah ruang obrolan virtual dengan wanita melalui gadgetnya. Hal itulah yang memperlihatkan bahwa Theodore sangat kesepian. Kisah ini berawal saat melihat sebuah iklan tentang operation system, tiruan kecerdasan pertama di dunia. Sudah rilis dengan sebutan atau nama OS1. Dan dia pun membelinya. OS1 tersebut terhubung dengan suara, di mana awal pemakaian OS1 menanyakan sejumlah pertanyaan mengenai si pengguna agar dapat memberikan yang terbaik. OS1 tersebut juga menanyakan kepada pengguna apakah dia ingin suara wanita atau pria. Theodore pastilah memilih suara wanita. Setelah selesai prosesnya, muncullah suara seorang wanita yang terbilang sangat seksi. OS1 tersebut mengaku dirinya bernama Samantha dan dia mengatakan bahwa DNA-nya berdasarkan pada jutaan kepribadian para pemrogram yang membuatnya. Theodore tampaknya nyaman dan senang saat berbicara dengan Samantha. Keesokan harinya saat ingin naik lift untuk ke kamar apartemennya, dia bertemu dengan sahabatnya Amy dan suaminya bernama Charles. Yang ternyata mereka ini tinggal di apartemen yang sama dengan Theodore, namun di lantai yang berbeda. Theodore kembali ke kamar berarti juga kembali bertemu dengan Samantha. Samantha melakukan tugasnya dengan membacakan email masuk kepada Theodore satu persatu. Walaupun hanya begitu, Theodore terlihat sangat terhibur sembari ditemani bermain game virtual. Samantha juga seperti biasa sambil membacakan email yang masuk, termasuk email tentang perceraian Theodore. Karena tidak ingin melihat Theodore sedih, akhirnya Samantha merencanakan sebuah kencan dan sudah memilihkan wanita untuk Theodore. Sampai saat itu, Samantha memberitahu Theodore bahwa ada 3 email penting yang masuk dari pengacara perceraiannya yang meminta untuk segera menandatangani perceraian. Ketika Theodore mendengar hal itu, seketika dia pun teringat kenangan bersama istrinya, dan di malam harinya pun dia memimpikan istrinya sampai akhirnya terbangun dan disambut oleh ucapan selamat pagi dari Samantha. Selanjutnya, saat pulang kerja, dia menuju restoran tempat kencan antara Theodore dengan wanita yang dipilihkan oleh Samantha tadi. Theodore menunjukkan keadaan sekitar dengan menggunakan kamera yang terhubung ke OS1 tersebut. Theodore berfantasi sedang berjalan-jalan dengan Samantha, padahal orang lain melihat dia seperti sedang bervideo call. Sesampainya di tempat kencan dan bertemu dengan wanita itu, mereka mengobrol sebentar dan mereka saling bersungguh-sungguh. Sampai akhirnya mereka tiba-tiba tersadarkan dan tidak melanjutkannya. Di malam itu Samantha bercerita kepada Theodore kalau dia seperti memiliki perasaan khawatir terhadap Theodore dan bertanya apakah perasaan itu nyata atau sekedar program yang dibuat karena dia merasakan rasa sakitnya. Dan Theodore mengatakan bahwa Samantha terasa sangat nyata baginya. Theodore sangat ingin menyentuh Samantha dan akhirnya mereka berdua hanya bisa menghayalkan skidi papap sama di cup biskuit Ahoy. Di hari selanjutnya, Samantha terlihat berterima kasih kepada Theodore atas apa yang telah mereka lakukan semalam. You know if you know. Karena mereka membantu dia menemukan kemampuannya untuk berhasrat seperti manusia. Akhirnya Theodore pun ingin menunjukkan banyak hal lainnya dan mengajaknya jalan-jalan sembari menceritakan kehidupannya. Suatu hari dia bertemu dengan Amy dan Amy memberitahunya bahwa dia bercerai dengan Charles karena masalah sepele. Dan pada malam harinya saat sedang mengobrol dengan Samantha, penonton diberitahu bahwa ternyata Theodore dan Amy sempat berkencan saat kuliah namun putus karena tidak cocok. Keesokan harinya dia datang mengunjungi anaknya dan dia memberitahu anaknya bahwa dia sedang berbicara dengan kasihnya yaitu Samantha. Samantha sempat mengobrol dengan anak Theodore dan sangat terlihat akrab.
Dan selanjutnya adalah di mana Theodore mengaku kepada Amy bahwa Samantha yang diceritakannya selama ini adalah sebuah sistem operasi. Karena bingung, akhirnya Amy bertanya apakah mereka pernah bercinta, dan Theodore pun menjawab iya. Melalui percakapan, Theodore pun akhirnya menemui Catherine pada hari Rabu untuk menandatangani berkas perceraiannya. Terlihat Catherine adalah sosok wanita yang sangat cantik. Theodore juga sempat menceritakan bahwa dia kini bersama dengan seorang wanita yang merupakan sebuah sistem operasi. Emosi Catherine terpancing dan akhirnya mereka sedikit bertengkar. Kini sudah banyak orang yang mengetahui bahwa Theodore menjalin hubungan yang tidak wajar dengan Samantha, no lab lah intinya, yang merupakan sebuah sistem operasi. Banyak pula yang berpikir Theodore sudah tidak waras. Itu semua membuat Theodore menjadi kepikiran dan terlihat sedikit menjauh dari Samantha. Namun di sini terlihat Samantha yang lebih mengharapkan Theodore. Dia mengira Theodore menjauhinya karena dia tidak memiliki tubuh sehingga tidak bisa bercinta selayaknya manusia biasa. Samantha memberitahu Theodore bahwa ada sebuah layanan OS yang menyediakan pengganti pasangan bercinta dengan seorang wanita yang bernama Isabella. Samantha pun mendatangkan Isabella sebagai penggantinya untuk bercinta dengan Theodore. Walaupun awalnya Theodore menolak, namun Samantha sangat menginginkannya. Jadi Theodore tidak tega untuk menolaknya. Di scene selanjutnya menceritakan di mana Isabella datang ke apartemennya. Theodore dan Isabella kemudian mulai bercinta. Isabella benar-benar hanya minjamkan tubuhnya, sementara Theodore hanya mendengarkan suara Samantha. Namun semuanya berantakan karena Theodore tidak bisa melanjutkannya, dan mereka sempat bertengkar malam itu. Tidak lama mereka kembali berbaikan dan semakin hari Samantha semakin terdengar seperti manusia asli. Sampai suatu saat Samantha memberitahu Theodore bahwa dia kini berbicara dengan orang lain yang bernama Ellen. Samantha juga terlihat bersemangat ketika berbicara dengan Ellen. Bahkan dia mengenalkan Ellen kepada Theodore. Juga Theodore sangat terlihat cemburu. Semakin kacau saat suatu hari Theodore tidak bisa membuka OS 1. Namun di tengah kebingungannya itu, setelah ia harus mencari kemana-mana, tiba-tiba Samantha muncul kembali dan mengatakan dia sudah mengirim email yang berisikan bahwa dia sedang dimatikan karena dalam proses pembaruan. Karena penasaran, Theodore menanyakan kepada Samantha apakah dia berbicara dengan pengguna lain selain dia. Tentu saja, Samantha mengatakan bahwa ada 8.316 orang yang sedang berbicara dengannya, dan dia juga jatuh cinta pada 641 orang, diantaranya sebagai sebuah virtual assistant di sistem operasi. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa jadi milik Theodore dan bukan menjadi milik Theodore sepenuhnya. Di scene terakhir diperlihatkan bagaimana Theodore kehilangan Samantha. Dia juga akhirnya menyadari telah banyak kehilangan yang berharga di hidupnya. Salah satunya adalah Catherine. Akhirnya dia mengirimkan surat kepada Catherine yang berisikan permohonan maaf atas segala apa yang dia lakukan kepada Catherine. Dan cerita pun selesai. Ada banyak hal yang menarik dalam film ini. Ini menggambarkan bagaimana sebuah AI bisa sampai sejauh itu untuk menjadi atau berperilaku seperti manusia. Bahkan AI terasa seperti memiliki sebuah kesadaran. Ia seperti sebuah entitas baru yang menyamai bahkan lebih cerdas daripada manusia, di mana AI ini akan mempengaruhi atau mengontrol hidup kita. Dan hal ini bisa saja terjadi suatu saat nanti, meskipun seperti kata Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lessons of 21 Century, dia mengatakan sejauh apapun AI berkembang, dia tidak mungkin memiliki sebuah kesadaran. Ia hanya akan memiliki sebuah kecerdasan yang luar biasa, tapi dia tidak akan sampai pada titik sebuah kesadaran. Terlebih dari itu, Theodore ini menggambarkan bagaimana kehidupan kita saat ini. Dia mengasingkan diri, menceraikan istrinya, merelakan semuanya yang ada di dunia nyata hanya untuk mengikuti hasratnya terhadap dunia maya. Sama seperti kita. Kita sadari atau tidak, kita mengasingkan diri kita dari dunia maya, dunia nyata, yang kita menceburkan terlalu dalam diri kita terhadap dunia maya. Kita terlalu memikirkan menjadi standar sosial, mematok standar sosial, seberapa banyak followers di IG, atau seberapa banyak followers di Twitter, atau seberapa terkenal seorang itu di dunia maya, sampai kita mengasingkan diri kita terhadap seberapa banyak teman kita di dunia nyata, seberapa banyak kolega kita di dunia nyata, seberapa sering kita beraktivitas di dunia nyata, dan kita sering menghadapi atau mengalami ketika kita sedang nongkrong. Kita mengasingkan diri kita dari tongkrongan dan lebih menceburkan diri kita dengan gadget atau Android. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan kita semua. Apa yang
dialami oleh Theodore. Cepat kita tinggalkan dunia maya, setidaknya kita kurangi, kita kembali kepada dunia nyata. Jangan sampai ketika kita sudah kembali ke dunia nyata, kita kehilangan orang-orang yang berharga di sekeliling kita, dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.